Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Baik nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah mudahkan kita di kesempatan malam ini untuk kembali menuntut ilmu syar'i, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kepada adik-adik yang mau ikut hadir, duduk yang rapi. Ya, yang mau hadir. Yang tidak hadir, tidak apa-apa, bisa bermain di luar. Tapi yang hadir di majelis ilmu, semoga Allah berikan taufik, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat dengan fokus menuntut ilmunya. Kalau mau hadir, maju sini deh yang belakang. Yang di belakang sana maju ke sini. Ya, bergabung bersama bapak-bapak sini. Tanpa bercanda, tanpa bermain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke 370. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nasa la yarhamuhullah azza wa jalla." Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, baik manusianya itu mukmin maupun kafir, laki-laki maupun wanita, penguasa maupun rakyat, manusia secara umum. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa disebut atau manusia disebutkan di sini, bukan mukmin?
Bukankah kita wajib menyayangi itu khusus kepada orang beriman? Ya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum. Orang-orang yang bersama Rasulullah itu keras kepada orang kafir dan menyayangi sesama mereka. Maka perlu kita pahami bahwa sayang di sini ada dua macam. Sayang secara umum dalam pengertian membantu dan menolong siapapun yang membutuhkan, termasuk dari kalangan orang kafir ketika mereka kelaparan, ketika mereka kehausan, atau butuh pertolongan, butuh perlindungan. Ini makna kasih sayang secara umum. Harus kita bantu mereka, harus kita tolong mereka, harus kita berikan perlindungan kepada mereka. Di dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila salah seorang di antara orang-orang musyrik kafir jelas istajaraka, minta perlindungan, dia dikejar-kejar, mau dibunuh atau mau disakiti oleh orang yang zalim, terus minta perlindungan ke orang beriman. Ayat yang dipakai ayat ini, boleh minjam mushaf? Boleh minjam mushaf Pak, satu. Atau ayat yang tadi, asyidda 'alal kufar. Harus keras ke orang kafir. Atau ayat surat At-Taubah ini, fa'ajirhu, jazakallahu khairan. Fa'ajirhu, berikan perlindungan hatta yasma'a kalam Allah. Ya, di antara hikmahnya semoga dia bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di rumah orang beriman. Ayat yang ke-6 At-Taubah ayat yang ke-6. Jika ada orang kafir datang ke Bapak minta perlindungan, tolong lindungi saya mau dibunuh. Bapak mau pakai ayat yang mana? Asyidda 'alal kufar, keras ke orang kafir, atau fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, berikan perlindungan. Jadi memahami ayat-ayat Al-Quran itu harus komprehensif, menyeluruh. Jangan kita ambil satu ayat mengabaikan ayat yang lain. Asyidda 'alal kufar, sekeras ke orang kafir, dipraktekkan ke semua orang kafir. Tanpa melihat ayat-ayat yang lain yang kita harus membantu mereka, berbuat adil kepada mereka. Dalam surat Al-Mumtahanah misalnya, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, bersikap adil kepada orang yang tidak memerangi kalian, kepada orang yang tidak mengusir kalian. Ya, antuk situ ilaihim. Artinya justru kita harus berbuat adil kepada orang kafir ini, yang tidak membunuh, yang tidak memerangi kita, yang tidak mengusir kita. Tapi kalau mereka
membunuh kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, maka lawan mereka. Hentikan mereka dari kezalimannya. Tapi yang kita bahas di sini adalah orang kafir yang dia baik, tidak mengusir, tidak mengganggu, tidak menyakiti. Maka kita wajib berbuat adil pada mereka. Berarti asyidna 'alal kufar, sikap keras itu seperti apa? Jangan setiap kali bertemu dengan orang beda agama kemudian langsung kita sakiti. Apalagi sampai dibunuh. Yang penting dia kafir, enggak begitu. Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, lafaz di sini man la yarhamin nas, siapa yang tidak menyayangi manusia. Dalam kasih sayang secara umum. Kalau Bapak Ibu belajar Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Bapak akan belajar juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang kafir secara umum. Lafaz Ar-Rahman apa artinya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan Ar-Rahim, Pengasih lagi Maha Penyayang juga, itu berbeda. Sama-sama penyayang tapi beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu umum untuk seluruh makhluk, termasuk orang kafir. Dalam pengertian orang kafir masih dikasih makan, masih dikasih minum, masih diberikan ya hal-hal yang menjadi hajat mereka. Kasih sayang itu rahmah. Rahmah sifat kasih sayang yang ada pada nama Ar-Rahman itu kasih sayangnya umum kepada orang kafir maupun kepada orang beriman. Tapi Ar-Rahim itu hanya khusus kepada orang beriman saja. Ya, berarti di sini ada kasih sayang yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya secara umum, dan itu hanya di dunia. Bagi orang kafir hanya di dunia, mereka makan, mereka minum di dunia. Yang membuat sebagian mereka kalau sadar mereka bersyukur dan beriman, tapi sebagian mereka tertipu. Saya kafir nggak perlu beriman, dikasih makan, kasih minum. Ya. Maka Allah katakan dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka makan, bersenang-senang. Ya, mereka punya angan-angan, nanti mereka akan tahu akibatnya. Jadi beda kasih sayang kepada orang beriman dengan kasih sayang kepada orang kafir. Bedanya dari sisi apa? Kalau kepada orang kafir itu sifatnya membantu tadi. Makanya kalau ada orang yang kelaparan, langsung kita kasih makan atau kita tanya dulu agamanya apa? Orang kelaparan, minta makan. Bapak minta KTP dulu atau langsung Bapak kasih? Tentu kita kasih. Oh, saya bukan orang beriman, saya bukan seorang muslim, enggak apa-apa Pak, makan. Jangankan Bapak yang beda agama, anjing kalau kehausan, kelaparan, kita akan memberikan makan, memberikan minum. Demikian juga kucing, demikian juga hewan-hewan yang lain. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyayangi seluruh manusia dengan pengertian yang tadi. Adapun kasih sayang kepada orang beriman itu khusus. Iya. Bukan hanya sekedar membantu mereka,
bukan hanya sekedar memberi makan, minum, atau tempat tinggal, tetapi juga ada loyalitas, ada cinta. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, itu kepada orang beriman. Jadi sama-sama kita sayang kepada manusia, yang mukmin, yang kafir, tapi ada perbedaannya di sisi apa? Ada sisi dari al-wala'nya, loyalitasnya. Kita membantu orang kafir yang kesusahan, tetapi tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat, apalagi sebagai pemimpin. Tapi mereka butuh, kondisi sulit, terkena bencana, terkena ya krisis, kita bantu. Bantuan kemanusiaan. Tapi loyalitas hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberi makan kepada orang kafir, memberikan kemudahan. Tetapi surga hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini pentingnya bahwa kita harus menyayangi manusia. Apalagi jika manusianya itu adalah orang-orang yang beriman, maka lebih utama lagi. Ya, ketika Allah menyebutkan sifat orang bersama Rasulullah, adzillatin 'alal mu'minin, ya, bersikap lemah lembut, sayang, tawadhu', cinta kepada orang-orang yang beriman. Maka lebih tekankan lagi. Apalagi ya, jika orang beriman itu dalam kondisi lemah, maka semakin ditekankan lagi, seperti yang besar menyayangi yang kecil, yang kuat menyayangi yang lemah. Tapi secara umum kaum muslimin mendapatkan cinta, kasih sayang, kelemah lembutan, kerendahan hati dari kaum muslimin yang lainnya, baik yang besar maupun yang kecil, baik kaum muslimin maupun kaum muslimat. Ini yang seharusnya sikap antara orang-orang yang beriman. Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idza ishtaka." Ya, kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, kasih sayang, kelemah lembutan mereka itu seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang merasakan kesulitan, rasa sakit, maka tubuh yang lain akan ikut merasakan rasa sakit tersebut, baik dengan demam, dengan tidak bisa tidur, atau dengan demam. Yang sakit kakinya itu bisa kemana-mana sakitnya. Yang sakit giginya ya bisa kemana-mana sakitnya. Demikianlah orang-orang beriman. Yang satu disakiti, kita juga merasa tersakiti. Saudara-saudara kita di Palestina, di Libanon, dan di wilayah lain banyak yang tersakiti. Kita yang di sini pun merasa tersakiti. Kita tidak merasa diam saja, tidak peduli. Itu saudara kita. Ya, berupaya sebisa mungkin menghilangkan kezaliman tersebut sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga kalau ada muslim yang lain di wilayah lain. Bukan hanya di wilayah Nusantara, Indonesia, di seluruh dunia. Apalagi kalau jarak mereka dekat. Apalagi kalau jarak mereka dekat. Satu desa misalnya, yang kita bisa datengin
satu kecamatan yang bisa kita datangi, maka itu harus lebih lagi merasakannya. Dan ketika kita bicara manusia, kemudian muslim, ya, itu harus dipisahkan, ya, antara pembahasan kasih sayang, membantu, menolong, dengan pembahasan tadi al-wala wal bara. Tidak bertentangan maksudnya. Oh, Anda kok membantu mereka, Anda loyal sama mereka, itu belum tentu. Ya, tidak mesti. Demikian juga dengan ahli bid'ah. Ada kalanya kita membantu mereka karena mereka kesulitan. Ya, bukan berarti itu bentuk loyalitas. Ya, jadi ini harus dipahami secara keseluruhan. Ya, sebagian orang bersikap ekstrim, hanya mau membantu, ya, saudara muslim dan tidak mau membantu yang non muslim walaupun kesusahan. Ini tidak tepat. Dipersempit lagi, hanya mau muslim yang satu ormas misalnya. Kalau beda ormas, bukan urusan saya. Dipersempit lagi, ya, terus dipersempit. Maka ya ini sangat disayangkan demikian. Menganggap siapa yang berhubungan, siapa yang membantu, maka dia termasuk dari golongan mereka, sepemikirannya, ya, seakidahnya dan seterusnya. Padahal tidak mesti. Padahal tidak mesti demikian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang harus ada pada diri seorang muslim adalah akhlak rahmah, kasih sayang, ya, lemah lembut kepada sesama kaum muslimin khususnya, dan secara umum kita juga membantu bagi yang membutuhkan, mereka-mereka yang berbeda agama, ya, dengan tetap berpegang pada prinsip cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan. Nah, kasih sayang ini semoga bukan hanya sebatas teori, ya. Bapak kalau lihat saudara kaum muslimin, benar nggak ada rasa sayang ke mereka? Ataukah sebaliknya ada rasa benci ke mereka? Kalau ada rasa benci, hilangkan kebencian itu. Bagi orang-orang beriman harus kita sayangi. Dan bukan berarti sayang itu membenarkan yang salah, mengikuti yang salah, tidak. Justru sebagai wujud sayang, kita meluruskan yang salah. Ya, maka ketika meluruskan yang salah itu dasarnya kasih sayang. Saya sayang sama dia, atau saya sayang sama Anda. Anda berada di jalan yang kurang pas. Yuk kembali ke jalan yang benar, yuk. Ini. Dan rasa sayang itu akan, ya, menjadikan seseorang berusaha memikirkan cara terbaik, cara yang paling tepat untuk saudaranya, supaya mengerti, supaya mau kembali.
Allah Maha tahu, Pak. Ya, Allah Maha tahu kita sayang atau enggak. Ya, Allah Maha tahu. Ketika kita melihat saudara kita sayang atau benci, ketika kita menasehati saudara kita, dasarnya karena menyayangi atau dasarnya karena apa? Mempermalukan misalnya. Bentuknya nasihat, tapi ingin mempermalukan, ingin menjatuhkan, itu sangat mungkin. Allah Maha tahu. Walaupun kita mengaku ini sayang, ini kasih sayang. Ya, kepada anak-anak apalagi, kepada istri, kepada keluarga, lebih lagi bagaimana rasa sayang kita ke mereka. Apakah mungkin orang yang sayang mendendam? Ya, dendam ke istrinya, dendam ke saudaranya, ke kakaknya, ke adiknya. Rasain ini pembalasan saya kemarin. Kemarin saya sudah diperlakukan seperti ini, saya akan memperlakukan sekarang seperti ini. Ya, jelas dendam bukan bagian daripada kasih sayang. Maka nanti disebutkan di sini di hadis berikutnya. Ya, bagaimana gambaran kasih sayang. Dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man la yarhamu la yurham." Siapa yang enggak sayang tidak akan disayang. Wala yughfaru liman la yaghfiru, tidak akan diampuni bagi siapa yang tidak mau mengampuni. Wala yu'fa amman lam ya'fu, tidak akan dimaafkan siapa saja yang tidak memaafkan. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa, ya, juga tidak akan dijaga orang yang tidak menjaga dirinya. Ini seakan-akan penjabaran daripada kasih sayang yang luas itu. Di antara bentuknya adalah mau mengampuni, mau memaafkan, ya, orang lain yang kita sayangi. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asar dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Bagaimana kita bersikap nanti dapat jawab balasannya seperti itu. Maka dikatakan di sini, yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Persis seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Jadi yang tidak ada kasih sayang dalam hatinya, penuh dengan kebencian, kedengkian, maka tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan mendapatkan kasih sayang manusia. Mau kita nggak disayang? Tentu tidak mau. Kita mau dapat kasih sayang Allah, maka kita harus menyayangi. Ya, sayangi Bapak Fulan, Bapak Fulan, Bapak Alan, Bapak Fulan. Tapi kan dia berbuat jahat sama saya. Unsur akhoka zaliman au madluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim maupun yang terzalimi. Dia berbuat jahat sama kita, kasih sayang kita itu dengan cara apa? Menghentikan kezalimannya, menasehati dia, memberitahukan kalau perbuatannya itu zalim, itu tidak baik, hendaknya berhenti, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala.
Itu bentuk kasih sayangnya. Ya. Jadi bukan berarti sayang itu menerima semua keburukan orang, tidak. Bukan berarti sayang tidak mau meluruskan penyimpangan orang, tidak. Rasulullah sayang kepada umatnya, umat dakwah, apalagi umat ijabah. Ya, bentuk kasih sayang beliau, beliau terus berdakwah, terus mengingatkan, terus menyeru kepada tauhid. Itu bentuk kasih sayang beliau. Bagaimana kasih sayang beliau ke pamannya, mengajak pamannya masuk Islam, ya kepada bangsanya, mengajak mereka kepada Islam, itu bentuk kasih sayang. Jadi ketika dai menyeru kepada kebenaran dengan penuh kejujuran dan ilmiah, ya, mengajak kepada kebenaran dan menjelaskan kebatilan agar dihindari, itu bukan ingin memecah belah dan membuat keributan di masyarakat, tapi itu bentuk kasih sayangnya si dai tersebut, ya, agar umat tercerahkan, agar terpahamkan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bidah. Seperti itu kasih sayang. Tapi ketika menyampaikan itu penuh kasih sayang. Oleh karena itu kalau kita baca 3 landasan utama kan, apa kata penulis? I'lam, i'lam apa? Rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya, beliau mendoakan para pembacanya. Semoga Allah merahmati mereka, menyayangi mereka. Karena memang dakwah ini dibangun di atas kasih sayang, di atas kelemah lembutan. Enggak ada tendensi pribadi, enggak ada kepentingan pribadi, apalagi dendam dalam dakwah, enggak ada. Ya, menjatuhkan, menghujat, menghinakan. Bukan sifat seorang dai atau seorang penuntut ilmu yang begitu. Lagi diskusi apa, lagi, ya, diskusi ilmiah, tiba-tiba bawa urusan pribadi, menjatuhkan, menghinakan, merobek kehormatan, keluar dari pembicaraan apa yang sedang diperdebatkan, jika itu sebuah perdebatan. Ya, padahal fokus saja pada permasalahannya apa. Berbeda pendapat dengan orang lain bukan berarti kita bebas merusak kehormatan orang berbeda pendapat dengan kita. Jadi khawatirkan itu bentuk hilangnya kasih sayang kita kepada orang tersebut. Ya, karena akan semakin timbul kebencian, permusuhan satu sama lain. Ya, para ulama sudah terbiasa mereka berdebat, ya, berbeda pendapat, saling menegakkan hujjah satu sama lain dengan tulisan mereka, dengan kitab mereka. Tetapi mereka tidak menyerang pribadi. Ya, pribadinya, kehidupan pribadinya diulik, dicari-cari kesalahannya, tidak begitu. Ini melampaui batas seperti itu, yang menunjukkan bahwa hilangnya kasih sayang kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, ya, namanya manusia ketika bergaul sangat mungkin terjadinya apa? Benturan, terjadinya kesalahpahaman, salah, ya, kepada satu kepada yang lain. Maka Allah syariatkan untuk apa? Lemah lembut. Allah syariatkan untuk bersabar, untuk memaafkan, ya, untuk memberikan ampunan. Makanya disebutkan, kata beliau, siapa yang tidak mengampuni tidak akan mendapatkan ampunan. Ketika Abu Bakar bersumpah tidak akan memaafkan saudaranya karena apa? Ikut serta dalam menyebarkan gosip tentang Aisyah. Selama ini Abu Bakar yang membantu perekonomiannya,
Tapi dia malah terprovokasi, ikut-ikutan menyebarkan ya berita dari orang munafik. Abu Bakar bersumpah nggak akan memaafkan, nggak akan ngasih lagi. Maka apa? Turun firman Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallaha lakum ayyaghfirallahu lakum. Kenapa tidak memaafkan? Tidakkah engkau mau Allah memaafkan dan mengampuni kalian? Langsung dijawab sama Abu Bakar, bala, tentu ya Allah, aku ingin dimaafkan, ingin diampuni. Akhirnya beliau pun memaafkan saudaranya, enggak terus-menerus memusuhi. Ada di antara kaum muslimin yang membenci saudaranya terus-menerus sampai mati mungkin. Yang memutus hubungan terus-menerus. Tidak ada maaf baginya. Seorang muslim enggak begitu. Harus mau memaafkan. Harus mau mengampuni. Karena syaitan berusaha menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin. Syaitan itu enggak senang lihat kaum muslimin akur, akrab. Maka syaitan berusaha untuk merenggangkan hingga akhirnya berantem. Ya. Maka akhirnya terjadilah ketergelinciran antara satu atau dengan yang lain. Nah, yang seperti ini jangan kemudian udah kita putus hubungan. Ini pasti karena syaitan. Ya, kembali ke jalan yang benar, meminta maaf, memaafkan, dan sudah kembali lagi akrab seperti dahulu kala. Jangan terus menerus. Yang enggak ada rumusnya, tidak ada maaf bagimu, itu enggak ada gitu, dalam Islam. Ya. Bagi yang salah segera minta maaf, akui kesalahannya, perbaiki. Misalnya yang menuduh, yang memfitnah, jika tidak ada buktinya, dia harus bertaubat, menarik ucapannya, memohon maaf, berbalik memujinya, ya. Dan yang diminta maaf memberikan maaf. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, Bapak pernah nggak tersakiti oleh orang lain? Ya, ibu-ibu pernah nggak disakiti sama yang lain? Pernah nggak hidup? Atau lempeng-lempeng aja hidup? Nggak pernah tersakiti? Pernah nggak? Orang berbuat nggak baik ke kita, entah dengan ucapannya, entah dengan sikapnya gitu. Aduh, kok begitu orangnya? Apa yang harus Bapak lakukan? Ya, bahkan terkadang menyakiti dengan lisan tajamnya, dengan tangannya mukul atau mengambil harta dengan cara yang nggak benar. Bahkan sampai membunuh saudara mungkin. Itu lebih parahnya sampai seperti itu. Ada orang membunuh saudaranya. Membunuh saudara kita gitu. Nah, orang ini bertaubat. Minta maaf kepada bapak dan ibu. Apa yang mau bapak ibu lakukan? Mau maafin nggak? Atau kita bilang enak aja minta maaf? Gampang banget minta maaf. Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya di sisi Allah. Ya. Bahwa perintahnya adalah kita memaafkan. Jika memang tidak nampak maslahat ketika dia dihukum. Ini yang membunuh atau yang berbuat jahat. Ada orang-orang yang berbuat jahat, kita kemudian melapor ke pihak berwajib, ini orang kalau dimaafkan dia akan mengulang kembali.
Ya maafkan, tapi hukum terus berjalan gitu. Jangan dicabut laporan. Karena kalau dicabut laporan, ada orang-orang tertentu, dia akan mengulang kejahatannya kembali. Ya maka yang seperti ini lebih utama membiarkan dia dihukum. Ya membiarkan dia dihukum. Apalagi orang-orang Khawarij, para pengikut ISIS misalnya. Mereka kalau dilepaskan begitu saja, pemikirannya belum berubah, akan memperkuat pemahaman mereka, memperkuat kesatuan mereka, kelompok mereka, dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Maka sebelum berubah, sebelum taubat, sebaiknya tetap dihukum. Ini contoh gitu ya. Predator seksual. Predator seks. Ya kejahatan yang melakukan pelecehan-pelecehan seksual. Sebagian mereka yang tidak sembuh setelah keluar mereka akan melakukan hal yang sama. Maka yang bagi mereka sebaiknya hukumannya yang tepat, bukan masalah dimaafkan atau tidaknya gitu. Jadi ini juga dilihat dari sisi itu. Ada adzan ya? Oh iya, baik. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, mohon dipahami, memaafkan orang yang bersalah bukan berarti kita ingin menegakkan atau mengabaikan hukuman yang tepat bagi mereka. Ya, para pencuri dia minta maaf sebaiknya dilaporkan tetap supaya dia tobat dulu lah. Ya, tobat dulu, berhenti dulu. Karena kalau tidak dikhawatirkan akan terus melakukan kejahatannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita praktekkan untuk menyayangi, memaafkan saudara-saudara kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.